Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Kau semakin kesini, semakin cantik. Susi terlihat lebih segar dan cantik dengan gaya dan warna rambut barunya. Tidak seperti ketika Yupi melihatnya pertama kali di mes. Masih ada sisa untuk makan 1 bulan ke depan. Aku akan bekerja lebih keras agar bisa dapat bonus dari kantor, ucap Susi optimis dan penuh semangat. Ia pun menatap pantulan dirinya di cermin salon. Aku akan berjuang, dan aku pasti kembali seperti dulu dengan jiwa yang baru. Tunggu aku mas, kurung tutup. Oke, semangat untuk kalian semua, berkelompok 3 orang dan kalian menyebarlah. Jam 1 nanti kita ketemu di sini. Itulah titah dari ketua kelompok para sales, nya barang elektronik kebutuhan rumah tangga. Di mana perusahaan Arjuna memang bergerak di bidang itu. Sasaran mereka adalah para kalangan elit juga kelas menengah atas. Baik bang, mereka 9 orang perempuan muda menjawab secara serempak. Keluar dari mobil Grand Max hitam itu, kemudian mulai mengambil barang sesuai bagian. Ini, lingkungan kalangan atas. Pasti kita akan mudah menarik customer dan menjual produk kita sampai habis. Ujar sang leader, seorang perempuan muda, single, energi dan menarik. Kemudian kumpulan para sales perempuan yang cantik ini menyebar. 9 orang terbagi dalam 3 kelompok. Dan kali ini Susi masih satu kelompok dengan Rapika dan Vanish. Kita satu kelompok lagi. Ayo semangat, ucap Susi pada kedua temannya yang tengah menenteng beberapa barang yang akan mereka tawarkan. Mereka membawa barang sebagai sampel dari produk perusahaan Arsa Mandiri. Sisanya, mereka akan menyebar katalog pada setiap rumah penduduk. Kali ini barang yang kita bawa kecil tapi mehong bet, ucap Vanish, cewek Betawi yang ceplos. Segini saja sudah puluhan juta, jadi ngeri aku bawanya, timpal Rapika si gadis Batak yang cantik dan tomboy. Semoga kita dapat banyak calon customer kali ini, harap Susi tersenyum optimis pada kedua kawannya itu. Go, semangat, pekik Rapika dengan logat khasnya. Mereka bertiga pun mulai menyusuri perumahan yang termasuk kawasan elit tersebut. Rata kisaran harga hunian di sini sekitar 3-5 miliar. Hunian dengan gerbang rendah dan taman di setiap halaman rumah. Garasi yang nampak 1 bahkan 2 mobil mewah. Mereka masih anak baru, ini sudah pencapaian besar. Hingga perusahaan menempatkan kelompok mereka tak lagi di kampung. Karena menawarkan barang di kampung pada masyarakat yang ekonominya di bawah 5 juta per bulan, sungguh menguras tenaga. Beberapa saat kemudian, setelah berjam-jam mereka berkeliling di sekitar 5 blok. Di saat matahari hampir berada di atas kepala. Akhirnya Susi memutuskan sesuatu, karena ide itu tiba tercetus dari ubunnya yang panas. Mungkin otaknya meleleh hingga sedikit encer untuk berpikir. Perdebatan yang alot kadang terjadi ketika para customer menawar kesepakatan. Mereka juga harus selalu siap menjelaskan setiap detail kegunaan dan cara pemakaian produk tersebut. Beragam tipe orang, ada yang langsung melunasi dan ada juga yang dengan cara kredit.
Bahkan ada beberapa customer yang memesan beberapa barang besar. Maka tugas mereka mencatat pesanan, serta lebih dulu menjelaskan aturan pembayaran. Kaki jenjang yang terasa cenut itu terbayarkan dengan komisi yang nampak pada bayangan mereka. Syukurlah, lancar hari ini. Lihat barang bawaan kita ludes, pekik girang dari Vanish, bahkan ia bertepuk tangan dan melompat. Komisi mingguan auto masuk kantong, girangnya. Tinggal mengunjungi satu customer yang katanya mau memesan beberapa barang. Sepertinya, beliau yang paling kaya di sini, jelas Susi. Ternyata idenya mengadakan pertemuan warga di aula menguntungkan mereka, serta mempersingkat waktu. Ketimbang berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Benar itu Kak, sebaiknya sekarang saja kita ke sana biar cepat istirahat, ajak Rapika. Ketiganya kembali berdiri setelah meluruskan kaki sesaat di pos. Bagaimana make upku? Masih rapi gak? Tanya Susi pada kedua kawannya. Touch up lagi aja kali ya, make up kita meleleh ke panggang matahari, saran Vanish. Mereka bertiga pun serentak mengeluarkan benda yang dimaksud. Oke, sekarang kita siap, pekik semangat Susi. Kedua teman pun tertawa. Mencari nomor rumah yang dimaksud ternyata lumayan susah juga, karena posisinya ada di ujung dan sangat jauh dari gerbang depan. Wow, kaya banget nih orang, rumahnya mewah, pekik kagum Susi. Semoga beliau pesan banyak barang ya ke kita, harap Vanish yang diangguki keduanya. Susi yang menenteng tas berisikan nota juga katalog. Melangkah tegas setelah utusan dari pemilik rumah membukakan pintu untuk mereka. Nyonya lagi ada arisan, tapi sudah selesai kok. Jadi mbak disuruh masuk aja, jelas sang mbak asisten rumah tangga, pada Susi. Mereka bertiga sudah sampai di teras kemudian melangkah masuk terus hingga pintu besar itu terbuka. Menampilkan suasana lumayan ramai oleh para ibu sosialita yang tertawa elegan sembari bercerita. Bahkan ada yang sambil mengunyah cemilan di atas meja. Ah, perkumpulan emak kaya. Nya, itu Mbak Sales. Nya udah dateng, ujar Art tersebut sopan. Oh, mari Mbak sini masuk aja, panggil wanita paruh baya sang pemilik rumah. Dengan dandanan hebringnya. Karena emas atau perhiasan di hampir sekujur tubuhnya, dandanan yang cetar serta pakaian berwarna cerah. Sini Mbak, silakan duduk biar enak ngobrolnya. Siapa tahu saya serta teman saya ini tertarik dan memesan banyak. Ucap wanita pemilik rumah dengan senyum merekah dari bibirnya yang bergincu merah membara. Terima kasih, Bu. Ini katalog dari produk perusahaan kami, ucap Susi sopan dengan senyum. Lalu kedua kawannya membagikan brosur pada para tamu. Keren ya produknya. Harganya gimana nih Mbak? Tanya salah satu tamu. Harga bervariasi Ibu, sesuai dengan metode dan pembayaran yang Anda pilih, jelas Susi lugas. Kini ia mulai fasih dan faham pada bidang yang sudah beberapa waktu digelutinya ini. Karena itu, supervisor memilihnya sebagai leader kelompok. Hingga, sepasang mata yang mengenalinya membelalak lebar. Kamu, pekik wanita paruh baya dengan sanggul itu. Ketika pandangannya berpapasan dengan Susi.
Mami, sapa Susi kaget hingga terbata. Cih, tak sudi aku mendengar panggilan itu dari mulut bodohmu. Hardik wanita itu yang ternyata adalah Izzy, ibu dari Seno mantan suaminya. Kenapa harus bertemu dengannya? Tenang Susi, tenang. Batin Susi bergemuruh kencang. Maaf Jeng, emang kenal sama Mbak Sales? Ya, tanya wanita pemilik rumah. Itu dulu, dan saya sangat menyesal sekali. Cibir Izzy melihat jijik ke arah Susi. Sedangkan Susi memberanikan diri untuk membalas tatapan dari wanita angkuh itu. Maksudnya, Jeng, dia mantan menantuku yang bodoh dan tak becus. Wanita kampungan yang mandul dan tak berguna. Hina Izzy lagi dengan nada tinggi dan penuh emosi. Hingga semua pasang mata kini melihat ke arah Susi. Jijik. Tapi, tidak dengan kedua kawannya, yang menatap penuh iba padanya. Wanita tak berguna, yang tak bisa memberi keturunan. Menjaga kandungan saja tak becus, tambah Izzy, membuat beberapa tamu berdecak. Apa maksud Anda Nyonya yang terhormat? Kenapa Anda terus menghina saya? Apakah dengan begitu Anda lebih terhormat dari saya? Pekik Susi dengan segenap keberaniannya, ia tak mau ditindas lagi. Lagi pula ini bukan area istana neraka itu. Tentu saja kami keluarga terhormat dan dari kalangan yang terhormat. Karenanya wanita sampah macam dirimu seharusnya tidak pernah masuk ke dalam hidup anakku. Hardik Izzy lagi, dengan mata yang hampir keluar dari cangkangnya. Serta kedua bibir yang naik ke atas hampir menyentuh hidung kempesnya. Siapa yang Anda maksud? Apakah wanita yang telah kehilangan janinnya karena penyiksaan dari Anda ini yang dimaksud sampah? Apakah menantu yatim piatu yang hendak berbakti ini, yang dijadikan pembantu di rumah suaminya sendiri, balas Susi tak kalah tinggi. Sungguh emosinya tak dapat ia tahan lagi. Ia takkan membiarkan dirinya direndahkan lagi. Izzy bergetar dalam keterpakuannya. Sejak kapan Susi berani membalas omongannya? Bahkan, tatapan mata dari mantan menantunya itu sangat tajam. Berani kau membalik kataku. Wanita tak berguna, Izzy meremas kipas yang digenggamnya. Dasar wanita tak tahu diri kamu, tidak tahu berterima kasih, sudah syukur anakku mau menikahimu dan menampungmu di istana kami. Memberi hunian dan hidup yang layak untukmu, memberi martabat yang tinggi padamu. Justru kau malah melempar air comberan ke wajahku. Maki Izzy terus berkelanjutan, dengan sedikit akting dan menambah drama di dalam ceritanya. Karena ia tak ingin temannya jatuh simpati pada Susi. Apa maksudnya, Jeng? Iya, kenapa sih? Loh, Jeng Izzy kenapa? Beberapa tamu mendekati Izzy yang terlihat lesu dan sedih, padahal ia tengah berperan. Bahkan Nyonya sang pemilik rumah akhirnya mengusir Susi dan kawan-kawannya. Maaf, mbaknya pergi saja ya. Malah buat kacau di acara saya, usir wanita itu. Tapi Bu, saya tidak melakukan apapun, hanya membela diri saya. Saya tidak bermaksud membuat kekacauan ini, ucap Susi membela diri. Jeng Izzy itu teman lama saya. Dia orang baik, dan saya percaya kemarahannya karena kamu sudah benar telah mengecewakannya. Sebaiknya kamu dan temanmu pergi dari rumah saya, usir wanita itu sekali lagi.
Tapi Bu, bagaimana dengan pesanannya? Jadi kan? Tanya Susi berharap kejadian ini tak berimbas pada target penjualannya. Saya udah gak selera, pergi sana. Masih aja simbangnya jualan, gak lihat nih orang tua dibikin kesel sampai lemes gini. Beneran gak tahu malu ya? Iya gak tahu diri. Sang pemilik rumah dan beberapa tamu akhirnya secara bersamaan mengusir Susi dan yang lain. Entah apa maksud dari wanita paruh baya itu, yang kini tengah bersandar di sofa sambil memegangi kepalanya. Apa niat dari mantan ibu mertuanya itu? Kenapa jadi seakan aku yang telah menindasnya? Apa rencana Nyonya Izzy? Semoga ini tak mempengaruhi pekerjaanku. Susi terus membatin, berharap kejadian ini tak berkelanjutan. Hingga akhirnya, ia dan kedua temannya angkat kaki dari rumah itu. Sudahlah Kak, kau yang sabar ya, kita percaya sama kau, ujar Rapika menenangkan. Tapi, Ra, aku takut masalah ini akan berimbas pada pekerjaanku, cemas Susi. Kagak Kak, tenang aja, kan kamu juga gak ngapa. Ngapain cuma bela diri doang, ucap Vanish santai. Huf, semoga saja. Susi menghela nafas, mencoba menenangkan hatinya. Kita ngaso dulu yuk, minum yang seger biar hati ama kepala kagak berasep, ajak Vanish sambil menunjuk ke arah penjual es doger. Keesokan harinya, ketika para karyawan freelance ini briefing sebelum mulai bekerja di lapangan, kepala pengawas memanggil Susi ke kantor. Tok, tok. Susi telah berada di depan pintu dengan papan nama supervisor pemasaran. Masuk. Permisi Pak, ucap Susi sopan ketika ia telah masuk ke dalam ruangan. Silakan duduk, titah seorang pria yang sudah cukup berumur, terlihat dari wajah dan juga warna rambutnya. Namun badannya yang tinggi besar masih nampak gagah. Ada apa ya Pak? Tanya Susi memberanikan diri. Kini ia telah duduk di depan meja yang terdapat stand nama bertuliskan Bapak Harpik Goceng. Pria bermata agak sipit dengan wajah kaku itu menegakkan tubuhnya dan menatap lamat pada wanita kurus di hadapannya. Kau tahu tidak apa yang telah kau perbuat pada perusahaan? Tanyanya ketus dan dingin dan dengan wajah tanpa ekspresi. Membuat tangan Susi gemetar dan jantungnya kembang, kempis. Apa maksudnya Pak? Saya tidak merasa melakukan kesalahan, jawab Susi dengan segenap keberaniannya. Bagaimanapun juga, pria di hadapannya ini sangat menakutkan. Susi menjengit dalam duduknya, tangannya sontak memegangi dadanya akibat kaget. Kau tak tahu apa tak sadar? Hah? Anak baru tapi sudah mengacau? Berani sekali kau. Selama aku memegang tim ini, bertahun-tahun tak pernah ada masalah. Belum pernah ada customer yang membatalkan pesanan serentak dalam satu komplek. Apa yang kau lakukan sebenarnya? Teriak pria sipit dengan badan besar itu. Bahkan ia kini tengah berdiri sembari menuding jari telunjuknya ke hadapan wajah Susi. Tubuh wanita itu bergetar, ia tak tahu apa yang terjadi, hingga membuat pimpinannya marah seperti ini. Apa maksudnya Pak? Saya, benar,
Benar tak mengerti, ucap Susi tersendat karena ia merasa sesak telah dibentak seperti itu. Kau bukan hanya membuat tim ini gagal mencapai target bulanan, tapi kau sudah mencemari kinerja di bawah kepemimpinanku. Hardik, pria yang sebagian rambutnya telah memutih itu, hanya saja penampilannya rapi dan perlente. Saya tidak merasa melakukan kesalahan, Pak. Tolong jelaskan apa yang sudah terjadi. Ucap Susi yang bingung atas apa yang menimpanya. Kenapa pimpinan sampai frustrasi seperti itu? Kau, pria itu kembali duduk dan memijat pelipisnya. Sebaiknya kau tidak usah masuk hari ini, karena aku akan melaporkanku pada kepala cabang. Ucap pria sipit itu datar. Tapi, Pak, keluar, teriaknya, mengusir. Susi kembali memegangi dadanya demi menahan perih karena bentakan bertubi-tubi. Entah, mimpi apa dia semalam. Hingga sarapan paginya harus omelan dan hardikan demikian kejam. Tanpa sedikit pun ia tahu dan mengerti apa kesalahannya. Susi melangkah lesu menuju pintu, pikirannya terus menelaah atas apa yang terjadi. Namun, tak satu petunjuk pun ia dapati. Kak, kenapa Pak Harpik memanggilmu? Tanya Rapika, ketika Susi telah kembali ke ruangan briefing. Ia hendak mengambil tasnya di sana. Iya, Kak. Kamu mau kemana? Sebentar lagi kita turun ke lapangan ini. Tanya Vanish, membuat Susi menggelengkan kepalanya pelan. Aku disuruh pulang oleh pimpinan. Tidak diperkenankan berada di dalam timnya lagi. Maaf, aku pulang duluan, jawab Susi lemah. Semangat menggebunya untuk bekerja hilang sudah berganti kesedihan dan ketakutan. Takut akan kehilangan pekerjaan. Wan, Arjuna, di mana dirimu? Apa salahku? Aku membutuhkan pekerjaan ini. Aku sama sekali tak ada maksud mengecewakanmu. Bisakah kita bertemu lagi? Suara batinnya bergemuruh. Tapi, Kak, panggil Rapika. Namun Susi sudah keluar dari ruangan dengan langkah tergesa-gesa. Kenapa sih? Kok jadi gini? Ada apa sebenarnya? Rapika dan Vanish saling menatap tak mengerti akan apa yang tengah menimpa kawan seperjuangan mereka itu. Oke semua, kita siap berangkat. Kali ini sasaran kita adalah para penggiat usaha rumahan. Saya sudah print proposal. Jadi tugas kalian hanya menyerahkan proposal buatan saya dan presentasi produk kita. Bila calon customer berminat, ujar sang pemimpin kelompok. Semangat bekerja semua, ingat attitude dan keramahan adalah motto kita. Karena customer adalah raja. Sekian, terima kasih. Kemudian semua tim bubar menuju kendaraan yang akan mengantar mereka pada tempat tujuan masing-masing. Apa? Semua customer kelompok kita membatalkan pesanan? Gila, masa semuanya? Gak mungkin. Ini boykot namanya. Saya harap Anda mengeluarkan dia dari tim saya. Saya tidak ingin dapat penalti dari perusahaan, pinta pria bermata sipit pada kepala cabang. Saya sudah meneruskan laporanmu. Beri anak itu kesempatan. Kepala cabang menatap tajam. Tapi, Pak, bukankah ulah wanita itu hampir merusak reputasi perusahaan? Bahkan kerugian mencapai puluhan juta, tanya Harpik Goceng tak habis pikir. Bahkan pria keturunan Tionghoa itu menggeleng pelan.
Kembalilah ke base camp dan awasi anak buahmu dengan baik, titah kepala cabang tegas. Baik, Harpik tak membantah lagi, ia pun segera undur diri. Ini surat peringatan untukmu. Kepala cabang masih berbaik hati, hanya memberimu surat peringatan. Entahlah, sangat aneh menurutku. Harusnya, kau sudah dipecat karena telah merugikan perusahaan. Pria sipit bernama Harpik itu melempar amplop surat ke hadapan Susi. Susi kembali bekerja setelah beberapa hari diliburkan. Hanya saja ia mendapat surat peringatan untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan menanggapi para customer. Apa yang telah wanita tua itu lakukan? Geram Susi. Tanpa sadar ia menggenggam botol air mineral sampai berbunyi, krek, penyok. Kenapa dia terus mencari masalah denganku, bahkan ketika aku tak ada ikatan lagi dengan mereka? Susi terus berbicara sendiri, sambil terus menendang batu kerikil. Untung saja aku tidak dipecat. Awas saja kau Izzy, aku tidak akan sungkan lagi lain kali. Teriaknya sambil melempar botol kosong ke dalam tong sampah. Kak Susi pasti kesel banget, ucap Vanish yang sejak tadi berjalan di belakang Susi. Sudah pastilah itu, hampir saja ia kehilangan pekerjaan. Kalau bertemu lagi, aku sobek mulut wanita tua itu, tambah Rapika, menahan kesal. Untung saja, Pak Kepala Cabang tidak memecatnya. Padahal ini kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Kak Susi beruntung, Vanish mensejajari langkah Susi. Susi menoleh pada kedua kawannya itu, yang selalu mendukung dan menghiburnya. Sedangkan Yupi dan Momogi selalu berbeda kelompok. Kalian emang best, makasih, ucap Susi. Aku gak akan pernah lupain kalian, meskipun nanti aku mati dan bereinkarnasi menjadi apapun. Aku pasti akan mencari kalian, tambahnya lagi sembari merangkul keduanya. Kakak pasti terlalu banyak baca komik online, ledek Vanish. Kau ini, sakit kak, pekik Vanish manja. Jangan galak sama adiknya, langka nih model beginian. Omel Vanish membuat Susi dan Rapika tergelak, karena wajah gadis Betawi itu sangat lucu. Hanya ketika bersama mereka Susi dapat tertawa dan melupakan nasibnya. Melupakan sejenak segala kesedihan yang melingkupi hatinya entah sampai kapan. Mereka bersama keluar dari area pertokoan dan tempat makan sebuah kompleks perumahan elit. Memberikan proposal, dan langsung presentasi bila para customer tertarik dengan produk mereka. Kak Susi keren, makin lancar gitu ngomongnya, puji Vanish dengan raut penuh kekaguman. Betul tuh, sepertinya kita bakal banyak orderan minggu ini, sorak Rapika sumringah. Semoga saja ya, aku akan bekerja keras dan menunjukkan kesungguhanku pada perusahaan. Semua juga berkat dukungan kalian, tutur Susi penuh semangat. Kak, katamu membuat kami pun bersemangat. Iya kan Van, Rapika mencolek Vanish, kemudian mereka bertiga tos. Tak jauh dari mereka, seorang pria dewasa dengan bulu halus di sekitar rahangnya menaikkan kembali kaca jendela mobilnya. Senyumnya terukir tipis, hampir tak terlihat kalau itu adalah sebuah senyuman. Pria dingin ini,
yang tak pernah peduli dengan wanita manapun dan seperti apapun rupa mereka. Kali ini, merasa harus memastikan dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana sepak terjang wanita kurus yang sempat 2 kali bunuh diri itu. Jalan, titahnya pada sang sopir. Di atas pembaringan terlihat seorang wanita bertubuh kurus itu sangat gelisah. Matanya terpejam tapi mulutnya komat kamit dengan sesekali menggeleng pelan. Bulir keringat telah membanjiri wajah serta leher jenjangnya. Padahal di luar hujan masih mengguyur jalan dan membuat dingin udara fajar kali ini. Jangan bawa dia, Mas. Jangan ambil anakku. Ah, tidak. Kembalikan anakku. Kalian jahat. Huh. Susi terperanjat dan sontak terduduk di atas kasurnya. Baju tidurnya basah dan rambutnya pun lepek. Ia segera mengambil air di atas nakas dan menenggaknya hingga tandas. Hah? Kenapa mimpi itu lagi? Tuhan, kenapa hati ini masih saja sakit kala mengingatnya? Susi pun terisak kecil. Dibarengi rintik hujan gerimis yang masih betah membasahi jalan setapak di depan mes karyawan. Ia tak ingin membangunkan teman sekamar dengan tangisnya. Buru ia menghentikan isak itu dan menyeka air matanya. Hari ini adalah weekend, tapi kelompok Susi lembur. Karena ada salah satu customer menelepon dan menginginkannya untuk mempresentasikan produk. Mereka semangat karena jika pemesanan membludak, komisi besar menanti di depan mata. Gimana, hasil presentasiku? Tanya Susi pada kedua kawan setianya itu. Mereka pun mengangguk dengan antusias dan berbinar. Sumpah, kakak keren banget. Selancar itu ngomongnya dan kayaknya mereka tertarik dengan produk perusahaan Arsa, jawab Venice girang. Benarkah? Tanya Susi tak yakin. Iya kak, tinggal penampilan saja. Seharusnya kau diangkat jadi staf kantor saja. Di bagian pemasaran, biar bisa pakai baju bagus, saran Rapika. Keka, kau ini berlebihan. Mana pantas sepertiku ini masuk divisi pemasaran? Mereka semua di sana itu cantik dan pintar. Sedangkan aku, tidak keduanya, ucap Susi rendah diri. Ih, si kakak Niha, kenapa jadi pesimis dan down seperti itu? Menurutku, kau itu juga pintar kak, elak si gadis Batak. Itu kan menurut Mura, ada saja kau ini. Susi menggeleng kepalanya dan tertawa. Hingga mereka keluar kafe tersebut, setelah melewati sebuah ruangan dengan televisi LCD yang digantung. Langkah kaki Susi mendadak berhenti, dadanya berdegup. Ia menoleh pada layar lebar di atas kepalanya itu. Tubuhnya membeku, dengan sudut hati yang tiba-tiba perih. Bahkan matanya mulai terasa panas. Ia berusaha sekuat tenaga untuk berbalik dan melangkah keluar secepatnya, meninggalkan sosok pria tampan berkacamata di dalam layar lebar itu. Yang tengah mengumumkan pertunangannya dengan selebgram cantik yang terus dirangkulnya dengan mesra. Wow, jelita si selebgram cantik dilamar sama pengusaha kaya. Mana ganteng ih. Mau, cocok ya mereka. Mereka berciuman di depan kamera. Gokil. Edaan. Baper gua, itulah beberapa komentar dari para pengunjung kafe.
Dua tangan kurus terlihat menggebrak meja. Beberapa dari mereka terlonjak kaget. Berisik, kalian norak. Susi kehilangan kendali emosinya. Hingga Rapika dan Vanish menuntunnya keluar dari kafe. Ada masalah apa tuh perempuan? Jomblo, kalek. Susi melepas pegangan kedua kawannya itu pada lengannya. Kemudian ia berlari menyeberangi tempat parkir dan menaiki sebuah taksi. Rapika dan Vanish hanya bisa melongo bersamaan, tanpa tahu apa yang harus mereka lakukan. Mau kemana mbak? Tanya sang sopir, tua. Danau ya pak, jawab Susi, serak menahan tangis. Brengsek kau mas, bisanya kau bahagia di atas penderitaanku. Susi menghapus air matanya kasar. Cuma ini Mbak Danau yang dekat sini, ujar sang sopir. Gak apa-apa, Pak, ini uangnya sisanya yang 5.000 ambil aja, lumayan buat beli cilok. Setelah membayar Susi pun keluar. Sang supir mengucapkan terima kasih, 5.000 juga lumayan. Sejak pagi ia belum sarapan, cus cari Kang Cilok. Susi melempari batu kecil yang ia temukan, ke dalam danau buatan. Sialan kau Seno Pradipta. Kau tidak boleh bahagia dengannya. Hidupku telah hancur karenamu. Aku tidak akan melepaskanmu. Lihat saja nanti. Susi terus mengumpat dan meneriaki pria yang telah membuangnya bagai sampah. Tuhan, kenapa kau membiarkanku mencintainya sedalam ini? Hingga yang kurasakan adalah sedih yang tak berujung. Susi jatuh berlutut dan air mata yang sejak tadi ditahannya luruh juga. Hiks, kau jahat mas. Bukankah kau dulu sangat mencintaiku, sangat menginginkanku? Bahkan, kau selalu menggebu dan bergairah ketika kita beradu peluh. Kenapa kau berubah begitu cepat, hanya karena aku tak sempurna lagi? Mas. Apa kau suka? Ucap seorang wanita yang kini tengah bergoyang di atas perut seorang pria. Aku selalu suka permainanmu sayang, jawab pria itu mengerang halus. Oh, Faster Dewiku, kau memang luar biasa. Pria itu melenguh panjang dengan melengkingkan tubuhnya. Istrinya itu selalu memberi kenikmatan dan kehangatan di atas peraduan mereka. Kau sudah sampai, Mas, tanya wanita bertubuh sintal yang tidak mengenakan sehelai benang pun pada tubuhnya. Ia masih berada di atas raga kekar suaminya itu. Sebelum diperintah turun ia takkan mengakhiri aksinya. Meskipun seluruh sendinya sudah lelah, karena sudah 2 kali ia bergoyang inul di atas suaminya. Pinggangnya terasa sangat linu. Iya, sayang, tapi aku ingin lagi, ucap pria itu serak karena gairahnya kembali membakar dirinya. Nikmat memang, ia juga terpuaskan. Hanya saja pria yang kembali memaksanya bergoyang ngebor itu tak akan cukup dipuaskan sekali 2 kali. Lututnya sudah lunglai, ia tak sanggup untuk bergerak lagi. Kau lelah, baiklah. Tiba, pria itu telah membalik posisi mereka. Karena aku yang memimpin, mari kita bermain sampai pagi, titahnya. Mas, tolong pelankan sedikit, milikku sudah lecet, pekik wanita di bawah kendalinya sambil meringis dan menggerakkan kepalanya.
Tidak bisa, sayang. Kau yang selalu membuatku bergairah, menyambar bibir, menyesapnya rakus. 1 jam lebih pria itu berpacu di atas tubuh Molek sang istri. Aku menyerah, Mas. Bagaimana kalau besok aku tak bisa jalan? Ucap wanita itu terbata, keringat dan air mata telah bercampur di wajahnya. Kau kan bisa istirahat sayang, biar aku yang bicara pada Mami. Akhirnya, pertempuran pasangan halal itu selesai juga, dan bisa ditebak siapa pemenangnya. Keesokan harinya, setelah berendam di air hangat, bengkak itu akan hilang, dan bersiaplah untuk malam nanti. Kau tahu kan, bahwa aku tidak akan libur untuk menyerangmu. Ucap pria itu sambil mencengkeram dagu dan melabuhkan kecupan singkat di bibir merah istrinya. Bagaimana dengan pekerjaan rumah, Mas? Berjalan saja aku sulit, lirih wanita itu dengan wajah pucat. Kerjakanlah jika keadaanmu sudah lebih baik. Lakukan tugasmu sebagai istri dan sebagai menantu dengan benar. Pria itu berjalan keluar kamar tanpa menoleh lagi, menutup pintu. Kerjakan dengan benar. Kenapa gerakanmu macam siput, Apa kau tidak bisa lebih cepat? Menantu pemalas, lemah. Rumahku bukan penampungan. Cepat kerja, suara wanita tua yang suka memerintah. Patuhi mamiku, titah pria itu. Tapi, Mas, tubuhku lelah, tolak si wanita dengan wajah sendu. Jangan beralasan, sudah tugasmu untuk melayaniku juga keluargaku, bentaknya sambil melepaskan dasi. Kemudian ia mengikat kedua tangan sang istri di tiang ranjang. Selalu saja ada cara bermain untuk memuaskan geloranya yang tinggi. Aku mencintaimu, ucapnya di sela pertautan bibir mereka. Kau nikmat sekali. Sayang, kembali mencumbu setelah marah-marah. Peraduan mereka kembali bergoyang padahal tidak ada gempa. Aku juga mencintaimu, Mas. Sangat mencintaimu. Aku rela kau melakukan apapun padaku. Pasrah. Bucin parah. Kau buruk, kau cacat, kau tidak becus. Pergi dari hidupku, Mas, jangan usir aku, Mas. Tidak, huh. Susi terbangun dengan peluh sebesar biji jagung, bahkan seluruh bajunya basah karena keringat. Nafasnya memburu, dadanya kembang, kempis memompa udara ke paru-paru. Mimpi, ternyata hanya mimpi. Kenapa begitu nyata, aku bisa merasakan kulit dan aroma tubuhnya. Sudah berpisah, namun masih bisa membuatku tersiksa. Aku harus apa? Kenapa aku tidak gegar otak saja, agar aku lupa padanya? Gegar otak, mungkin? Bak, duk, au, sakit, aduhnya sembari memegangi keningnya yang berdarah. Membenturkan kepala ke dinding, kupikir bisa membuat gegar otak. Ternyata hanya benjol dan lecet. Kenapa melupakanmu harus sesakit ini, Mas? Desisnya, meringis pelan sambil meraba kening. Mbak Susi. Masih lama ndak? Perutku melilit ini, panggil Yupi sambil menggedor pintu kamar mandi.
Iya, sebentar, seru Susi Buru. Buru membilas tubuhnya dan melingkarkan handuk asal-asalan ke tubuhnya. Yupi buru masuk dan menutup pintu. Tuh anak udah kebelet banget, Susi nyengir tak enak hati. Kakak ternyata mulus banget ya, kulitnya juga putih, puji Vanish yang baru kali ini melihat Susi berbalut handuk. Wanita bertubuh kurus itu menunduk malu, bisanya ia lupa membawa baju ganti. Kak Susi kan bekas istri orang kaya, pasti kulitnya cantik. Hanya saja sekarang kurang perawatan. Ya kan kak, kata Rapika, sok menganalisa. Sudahlah, kalian balik badan ya. Aku mau pakai baju, titah Susi pada mereka. Ceka, kakak Niha. Macam kita siapa aja, malu pula. Seloroh Rapika, tak ayal ia pun melengos. Meskipun kita sesama wanita, bukan berarti kita bebas melihat tubuh satu sama lain. Adab dan rasa malu tetap berlaku, kecuali untuk hal yang darurat. Jelas Susi membuat mereka berdua diam. Tapi bener kata Rapika dan Vanish, Mbak Susi ini cantik. Ndak pantas kerja panas, panasan kayak kita, timpal Yupi. Iya kak, bisa itu kulitnya gosong kayak aku nih, tunjuk Vanish pada kedua lengannya. Kamu itu hitam manis, bukannya gosong, gemas Susi menarik sebelah pipi kawannya itu. Kak, kening kau kenapa pula? Tanya Rapika yang menyadari ada luka mengering di jidat Susi. Ini, terbentur ujung kolam tadi, ucapnya berbohong. Tutupin pakai ini aja mbak, lukanya. Yupi menyodorkan sebuah plester bergambar kartun. Makasih Yu, ucap Susi yang dijawab dengan senyum oleh gadis Jawa itu. Mumpung libur, gimana kalau kita main ke salon aja, ajak Susi. Kemudian disambut antusias oleh para teman sekamarnya itu. Perawatan, we are coming, seru mereka serempak. Sekalian shopping kuy. Butuh baju trendy nih buat nyari jodoh. Biar dilirik cogan, seloroh Vanish membuat mereka tergelak bersama. Setiap gajian atau keluar bonus, Susi pasti ke salon. Merawat rambut dan juga tubuhnya. Perlahan ia mulai memberi perawatan sedikit demi sedikit pada kulit kusamnya. Membeli pakaian yang modis dan juga kekinian. Seperti yang pernah ia miliki dulu ketika baru menjadi Nyonya Seno Pradipta. Perlahan, aku akan membuatmu menyesal mas. Kemudian, kau akan bertekuk lutut kembali di antara kedua kakiku ini. Gumam Susi ketika ia melihat pantulan dirinya di cermin. Ujung sebelah bibirnya tertarik ke atas, mencipta lengkungan senyum penuh arti. Aku akan mengembalikan tubuhku seperti dulu lagi. Kali ini, mental dan nyaliku harus semakin kuat. Agar tiada lagi yang dapat menindasku seenaknya, batin Susi dengan kedua tangan mengepal di samping tubuhnya. Niatnya memperbaiki penampilan didukung para wanita muda kawan sekamarnya. Mereka bersemangat dan antusias menemaninya belanja alat make up sederhana. Kak, menggunakan krim ini harus rutin setiap hari ya. Ini yang siang dan ini malam. Ini juga ada masker wajahnya tinggal tempel aja, sepekan sekali cukup. Ini plester buat komedonya, tinggal tempel tunggu 15 menit cabut.
Gimana? Jelas gadis Sumatera Utara itu mendetil. Karena dari cerita Susi, ia tak pernah mengenal skincare pengobatan terhadap flek dan jerawat. Karena yang ia pakai sebelumnya hanya perawatan biasa. Lebih banyak menggunakan bahan herbal, karena kulitnya sudah putih dan mulus sejak lahir. Iya, aku paham Ra, anggukannya kecil. Kalau kakak mau facial di salon, sebulan sekali cukuplah itu. Lagi pula, skincare rekomendasi aku ini mantap kali hasilnya. Nanti kau tengoklah, ucap Rapika meyakinkan dengan gaya tomboynya. Duduk dengan menaikkan sebelah lututnya. Ra, aku heran deh. Kamu tuh tomboy tapi tahu banget pasal beginian, tanya Susi sedikit heran. Sedangkan Rapika tidak pernah dandan bila di luar pekerjaan. Taulah kak, ini kan cuma perawatan wajah, kecuali kalau kau tanya pasal macam jenis make up. Aku angkat kakilah, jawab Rapika sambil tertawa. Tapi kamu kan bisa dandan, cantik lagi. Aku aja jadi insinyur sama kamu, kata Susi. Insecure kali ah, buat apa pula? Kami cuma menang muda usia saja. Tapi, Rapika menjeda kalimatnya. Ia bangkit berdiri kemudian menghampiri pembaringan Susi. Kalau dipoles sedikit saja dengan barang branded, kau pasti bersinar kak. Karena auramu ini, bukan kuli macam kami, ucap Rapika memuji. Kau ini Ra, paling bisa bikin orang melayang dengan katamu itu. Sahut Susi mendaratkan cubitan gemasnya pada hidung mancung Rapika. Ish, kau nikah, aku kan sales, girl, kau lupa. Mereka berdua pun tertawa. Mulai hari itu Susi merawat dirinya, mengatur pola makannya, merawat tubuhnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Toh, ia bekerja untuk diri sendiri bukan? Maka ia akan memanjakan dirinya setelah lelah bekerja. Membersihkan noda bintik, bintik hitam dan jerawat di wajah cantiknya itu. Hai anak baru. Baru kerja beberapa bulan sudah kinclong aja. Dapat duit dari mana? Cecar seorang wanita senior di kelompok sebelah. Saya rasa ini bukan urusan Anda. Lagi pula, Anda tidak lupakan kalau saya bekerja di sini dapat gaji juga komisi. Permisi, Susi pun berlalu meninggalkan wanita itu keki sendirian. Songong ya tuh anak, bisik wanita satunya lagi yang sejak tadi ikut memperhatikan. Sok kecakapan emang, mentang selamat gak jadi ditendang, gerutunya kesal. Enak mah lu kerjain aja, bisik kawan wanita sirik itu. Lihat aja entar. Siska dilawan, sinisnya, tersenyum miring. Pesanan bulan ini membludak dari kelompok Susi. Tak salah menjadikannya leader dalam tim. Caranya presentasi dan penyampaian sangat menarik. Dengan pembawaannya yang cantik dan anggun, Susi berhasil mengembalikan kepercayaan kepala supervisor. Selamat atas prestasi kelompokmu bulan ini. Komisi untuk kalian akan cair pertengahan bulan depan. Ternyata, kepala cabang tak salah telah mempertahankanmu, puji kepala pengawas dengan senyum penuh arti. Pertahankan, katanya lagi sambil menepuk pelan bahu Susi. Susi pun segera menyingkirkan tangan pemimpinnya itu secara halus. Terima kasih, Pak Harpik, atas kepercayaannya,
ucap Susi sopan. Meski ia mulai risih dari cara memandang pria tua itu. Kau semakin kesini, semakin cantik, mendekat perlahan maju. Terima kasih Pak. Bila tak ada yang dibicarakan lagi, saya pamit, mundur alon-alon. Ah ya, baiklah. Silakan, titahnya dengan tak sekalipun melepas tatapannya dari Susi. Mata elangnya menatap tajam, bagaikan melihat seekor kelinci lemah. Penampilan Susi yang sudah berubah sedikit demi sedikit, membuatnya didekati sesama pekerja. Ya, ada yang suka berarti juga ada yang benci. Dimanapun itu, fans dan haters pasti ada bukan? Susi tak memikirkan orang yang membencinya. Ia tak memaksa semua orang harus menyukainya. Yang ia pikirkan saat ini adalah bekerja sebaik-baiknya dan menciptakan prestasi sebanyak-banyaknya. Agar Tuan Arjuna tidak menyesal telah memberinya kesempatan ini. Basecamp 17 meningkat di bulan ini Tuan. Pendapatan mereka naik signifikan. Banyak klien dan customer yang memuji kinerja, jelas asisten Joy Kinder. Penampilannya juga sudah terdapat perubahan, Tuan. Ini orang keselak apa Sariwawan? Dari tadi responnya ngeselin, batin Joe. Kau sudah bosan jadi asistenku Joy, Arjuna bicara tanpa menatap. Datar, aura dingin. Maksud Tuan, Joy kaget, dengan wajah tiba-tiba memutih. Membicarakan atasanmu, apa kau siap jadi pembersih toilet? Menatap Joy dengan tatapan tajam menghunus. Tidak Tuan, tanpa sadar berteriak. Setelah sadar segera menyumpal mulutnya dengan kertas. Apa lidahmu juga mau dipotong? Aura sadis dengan tatapan mata setajam elang mengancam kelinci kecil. Joy hanya menggelengkan kepalanya dengan cepat. Mulutnya rapat, nampak sekali aura bawahan yang tak berdaya. Apa itu kertas laporan keuangan? Menatap kertas di mulut Joy. Mata Joy mendelik ketika ia sadar apa yang sudah dilakukannya. Mati aku, Mama, kau memang pantas berkawan dengan kamper toilet. Arjuna membuang wajahnya menatap laptop kembali. Joy melepeh kertas di mulutnya lalu merutuki nasibnya dalam hati. Kenapa dirinya bisa seceroboh itu? Aku kaki tanganmu yang setia Tuan. Percayalah, aku tidak akan cocok berteman dengan Bisol dan Mipol. Mencoba merajuk meski kehadirannya tak terlihat. Tuanku yang tampan dan baik hati. Jangan hukum Joy yang imut ini. Kalau mau memuji, katakan saja. Arjuna masih menatap laptop. Namun, katanya tertuju pada pria tinggi dan tampan di sampingnya. Tuan, saya tahu Anda pria yang baik. Mohon cabutlah hukuman untuk saya, ucap Joy menundukkan kepala. Diam, jangan memikirkan apapun, Tuan bisa membaca pikiranku. Arjuna tersenyum tipis. Joy yang imut, kenapa ia harus bersama anak mami sepertinya? Menyusahkan. Pantau dia terus, jauhkan dari karyawan yang memiliki pikiran kotor, titah Arjuna tegas. Baik, Tuan, menunduk dalam. Tidak perlu memujaku, aku bukan Tuhan, memekik sambil melirik tajam lewat ekor mata. Siap, Tuan, berdiri tegak macam anggota militer. Terima kasih, semoga kalian tertarik dengan produk kami.
Susi mengakhiri presentasinya. Menunduk kemudian tersenyum elegan. Tepuk tangan dari klien menggema, kemudian mereka berjabat tangan. Kami sangat tertarik dengan produk perusahaan Arsa. Kami akan menghubungi kantormu, segera. Klien tersenyum puas, menjabat tangan erat. Terima kasih, Pak. Menyambut uluran tangan, Susi tersenyum sopan. Boleh minta nomor telepon Anda? Berbisik dengan memajukan tubuh. Susi berusaha melepaskan jabatan tangan mereka. Silakan hubungi kantor kami, Pak. Menunduk lagi tanpa senyum kali ini. Ah, ya, tentu. Terima kasih atas keprofesionalan Anda. Mundur cantik kemudian keluar dari resto tersebut. Susi pun menyeret dua kawannya agar cepat keluar dari sana. Kakak keren. Mantap kali. Ketika wanita lain melakukan diet ketat demi menurunkan bobot mereka yang melewati limit. Justru sebaliknya bagi wanita muda berambut coklat pendek ini. Ia berjuang sekuat tenaga demi menaikkan berat badannya. Karena dulu, sebelum kejadian naas yang menimpanya, bentuk tubuhnya sangat sintal dan seksi. Perlahan, Susi berusaha untuk menaikkan bobotnya agar tidak terlalu kurus. Apalagi ketika ia mengingat bagaimana bentuk tubuh jelita. Menonjol pada bagian tertentu, di mana ia juga memilikinya dulu. Ternyata, beban di batin serta pikiran menjadi titik awal penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Susi menjadi susah menerima makanan, sering bermimpi buruk yang membuatnya susah untuk tidur. Saat ini, semuanya sudah semakin berkurang. Depresinya, kesedihannya, Susi berusaha menghempas rasa yang memakan raganya perlahan. Rasanya mengubah takdir menjadikannya sumber kekuatan untuk bangkit. Kini, nafsu makannya sudah lebih baik. Susi bisa menerima makanan apapun. Maka itu ia mengagendakan khusus sehari dalam sepekan untuk makan makanan enak. Seperti saat ini, Susi tengah menikmati steak hasil masakannya sendiri. Ia dan kawan sekamarnya memang patungan untuk dapat memasak makanan ala restoran bintang 7 ini. Enak tenan. Bersambung.